Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di mana kami kebagian tentang Laravel. Muhammad Yadid Awaludin, MPM 192, dan ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Akbar Umar, NPM-nya akhirnya 043, kemudian Saiful, MPM akhirnya 045, dan Airlangga, MPM terakhirnya 107. Pertama, pengertian Laravel. Laravel adalah sebuah framework yang dapat membantu untuk memaksimalkan pengguna PHP. PHP sendiri menjadi bahasa pemrograman yang dinamis, di mana saat digabungkan dengan Laravel menjadi lebih efektif. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web, mulai dari proyek kecil hingga besar. Framework ini banyak digunakan oleh web developer karena kinerja, fitur, dan skalabilitasnya lebih mudah. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Laravel. Yang pertama, framework Laravel itu dibuat oleh Taylor Otwell. Proyek Laravel pertama kali dimulai pada April 2011. Taylor Otwell menjalankan proyek ini karena dia tidak menemukan framework PHP yang up to date dengan versi PHP terbaru saat itu, di mana versi terbaru saat itu yaitu versi 5.3 ke atas. Terus Laravel pertama masih belum menerapkan konsep MVC atau model view controller yang mempunyai fitur autentikasi dan eloquent ORM untuk operasi database, lokalisasi, model dan relationship, mekanisme routing yang sederhana, caching, session, views, modul dan library hingga HTML. Kemudian pada Laravel 2 ini terdapat fitur controller. Dengan adanya controller ini, maka Laravel menerapkan konsep MVC. Terus selanjutnya Laravel versi 3 lebih memfokuskan pada unit test integration, command line interface, database migration, session driver, dan database driver. Laravel 4 dirilis pada Mei 2013. Fitur baru yang ada di Laravel 4 ini termasuk database seeding, dukungan untuk message queues, dukungan untuk mengirim berbagai jenis email, dan dukungan untuk penghapusan record database yang dilaporkan atau disebut dengan soft deletion. Kemudian Laravel versi 5 memperkenalkan fitur baru, yaitu menjadwalkan eksekusi perintah melalui paket yang disebut dengan scheduler. Pada Laravel ini juga memperkenalkan struktur direktori baru untuk aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya Laravel terus berkembang menjadi Laravel versi 6 yang dirilis pada 3 September 2019, memperkenalkan versi semantik, kompatibilitas dengan Laravel Vapor, peningkatan respon authorization, peningkatan tugas middleware, lazy collections, dan penyempurnaan subquery. Selanjutnya Laravel 7 dirilis pada 3 Maret 2020 dengan fitur-fitur baru seperti Laravel Sanctum, Custom Eloquent Cache, Blade Component Text, Fluent String Operations, dan Root Model Binding Improvements. Selanjutnya Laravel versi 8 yang dirilis pada 8 September 2020 dengan fitur baru seperti Laravel Jetstream, Model Factory Classes, Migration Squashing, Tailwind CSS untuk tampilan pagination dan peningkatan fitur lainnya. Dan yang versi terakhir saat ini yaitu Laravel versi 9 yang dirilis pada 8 Februari 2022. Fitur-fitur Laravel. Di sini yang dirilis ini merupakan fitur-fitur yang ada pada Laravel. Yang pertama ada dependency management, modularitas, autentikasi, caching, routing, RESTful controllers, pengujian dan debugging, template engine, pembuat query database, ORM, sistem file, keamanan, artisan, sistem migrasi, envoy, dan lokalisasi. Selanjutnya adalah kelebihan daripada framework Laravel ini. Yang pertama adalah yaitu untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk mengamankan website. Dengan menggunakan Laravel ini, dimana memang tugas utama dari framework adalah memudahkan para pengembang
dalam mengembangkan proyek atau aplikasi mereka ya. Laravel ini sangat memudahkan dan memangkas banyak waktu untuk pengembangan karena dengan adanya tools-tools serta fitur-fitur helper yang sudah disediakan oleh Laravel dapat sangat membantu dan mempercepat serta mengefisiensi ya, pengerjaan dan pengembangan aplikasi tersebut, aplikasi yang sedang dikembangkan. Lalu auto terstruktur karena menerapkan pattern model view controller. Ini juga berlaku untuk pengembangan tim ya. Jadi jika kita sudah mulai bekerja dalam tim, maka kode yang terstruktur itu sangat penting karena dengan adanya kode yang terstruktur sesama programmer ya atau programmer yang lain itu bisa memahami kode itu lebih mudah karena sudah ada struktur yang baku atau aturan yang baku gitu sehingga bisa dipahami sama-sama programmer. Sedangkan kalau tidak menggunakan framework, misal menggunakan natif saja gitu, menggunakan web saja, maka jadi masing-masing programmer itu mempunyai implementasi yang berbeda-beda dalam membuat struktur file. Tapi dengan adanya framework ini, Laravel, adanya pattern MVC, maka lebih memudahkan dari segi pengerjaan juga dalam bekerja sama ya, atau teamwork. Lalu Laravel juga dilengkapi dengan mohon maaf sebelumnya saya sedang sakit batuk. Selanjutnya Laravel dilengkapi dengan utilitas pemrograman untuk membantu proses pengembangan aplikasi web dan juga moderasi dengan cara terbaik. Dikemas dengan modular packaging system. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Laravel ini datang dengan tools-tools package ya, yang dapat menunjang ya, mempercepat serta mengefisiensi pengerjaan programmer dalam mengerjakan atau mengembangkan sebuah proyek aplikasi ya. Dengan adanya tools itu maka tinggal panggil-panggil saja, tidak perlu harus mendefinisikan fungsi-fungsi yang sedang dipakai itu dari awal itu. Selanjutnya menggunakan package manager yaitu Composer. Dengan pakai Composer ini seperti di JavaScript itu ada npm ya. Nah, itu jika di PHP adalah Composer ya. Package manager, dengan package manager ini lebih memudahkan kita dalam manajemen package. Jadi jika ingin install package tinggal Composer install, jika ingin diinstal tinggal di uninstall gitu. Kita juga bisa menginputkan versi ketika menginstal atau mungkin merubah versi, downgrade atau upgrade versi dengan Composer ini. Ya, dengan adanya package manager ini memudahkan programmer dalam mengelola package dalam aplikasi. Oke, selanjutnya. Oke. Kekurangan dari Laravel yang pertama, tidak mudah untuk dibangun untuk pertama kali. Ya ini memang jika untuk memula memang yang pertama harus ditempuh, memang harus belajar PHP natif dari dasar dulu sampai bisa membuat web dinamis. Jika sudah paham alur dengan baik, maka baru bisa mulai terjun mungkin code editor dulu yang lebih mudah dipahami karena masih banyak manualnya daripada otomatisnya. Sedangkan untuk Laravel ini sudah lumayan banyak fitur-fitur atau hal-hal yang diotomatisasi sehingga mungkin sedikit lebih rumit dipahami jika dibandingkan dengan kode igniter. Lalu update versi yang terlalu cepat. Laravel ini lumayan cepat untuk melakukan update versi ya. Jadi sering versi terbaru itu sering muncul dalam jangka waktu yang pendek. Yang mana memang si programmer nggak harus update versi secara berkala, tapi ini cukup ada beberapa orang yang mungkin merasa risih jika terlalu cepat versi dalam jangka waktu yang pendek gitu. Sebentar update versi, sebentar update versi seperti itu. Ya ini kekurangan menurut sebagian orang, tapi menurut sebagian orang lain juga merupakan kelebihan karena ada orang yang suka kalau ada update gitu. Tapi ada juga yang
merasa risih jika update-nya terlalu cepat. Lalu install server tidak semudah produk emitter. Laravel ini untuk mendeploy memang jika dari websitenya sendiri ada namanya Laravel Forge ya, itu merupakan platform untuk mendeploy Laravel. Jika CI memang dia bisa di share versi biasa, namun jika Laravel dia ada sih perbedaan ya, dia bisa pakai Laravel Forge atau mungkin pakai Heroku. Jadi dia tidak sebenarnya tidak bisa kalau di-upload di share hosting biasa seperti Codex Editor. Lalu dia relatif lebih berat juga dibandingkan dengan framework yang lebih ringan seperti CI, karena dia fiturnya lebih banyak dan lebih kaya, lebih banyak, sehingga dia secara performa lebih berat daripada framework contohnya Codex Editor yang ringan. Selanjutnya. Ya, berikut merupakan contoh coding dari routing di Laravel ya. Root get itu maksudnya dia menerima root dengan request method get ya. Jadi ada bisa menggunakan get, post, put. Di sini menggunakan get ya. Jadi jika user menginginkan /users gitu di address bar itu ya. Nah, itu maka untuk yang pertama ini maka dia akan diarahkan ke user controller fungsinya get index. Lalu untuk yang bawah itu dia hanya mereturn users gitu aja. Dia hanya mereturn string text users gitu aja. Jadi tidak memanggil controller dan tidak memanggil fungsi apa-apa. Jadi ketika dipanggil dia langsung mereturn atau menampilkan string. Selanjutnya ya berikutnya migrasi data ya. Migrasi data ini seperti yang ada di gambar, fungsi up itu dieksekusi jika kita melakukan migrate, lalu down itu dieksekusi jika kita melakukan itu ya rollback ya. Ketika di migrate maka dia mengeksekusi up ya, di mana di situ menyiapkan tabel-tabel yang diperlukan. Di situ ada tabel users dan kolom-kolom yang sudah disertakan. Lalu jika di rollback maka dia mengeksekusi down, yaitu dia mendrop ya, mendelete tabel users. Selanjutnya Untuk selanjutnya yaitu untuk menampilkan data, di mana dapat dilihat pada sirkuit di samping. Ini adalah sirkuit untuk menampilkan data dan mengimport view layout dengan sintaks extend, lalu mendefinisikan secara konten dengan isian implement P yang ditampilkan berdasarkan data user. Section konten ini ditempatkan pada bagian tertentu pada layout, contohnya pada blade.php yang mana merupakan view utamanya. Kemudian ke controller. Nah, control pada framework Laravel berfungsi sebagai subprofile di samping berujian untuk menampilkan data user berdasarkan ID yang dapat dari root address bar. Kemudian data dari user disimpan dalam bentuk variabel user yang di-passing ke view untuk ditampilkan. Kemudian untuk form, di mana dapat dilihat pada source code ini. Source ini bertujuan untuk menampilkan form dan untuk menginisialisasi open dan close dari elemen form HTML. Array associated yang menjadi parameter dari form. Open merupakan konfigurasi untuk form tersebut seperti action, method, dan sebagainya. Kemudian ini adalah informasi untuk mail, di mana kode di samping merupakan contoh untuk mengirim email. Parameter pertama yang dipasing dalam nama tampilan yang harus digunakan sebagai body dari email. Yang kedua adalah data akan dipasing ke view, seringkali sebagai lari asosiatif, di mana item data tersedia untuk dilihat oleh key.
Parameter ketiga adalah konfigurasi untuk memungkinkan kita menentukan berbagai opsi pada pesan email. Kemudian untuk session. Kode di bawah digunakan untuk menyimpan data ke dalam session. Parameter pertama merupakan key-nya, parameter kedua merupakan value-nya. Kesimpulan, Laravel merupakan framework PHP yang bisa dikatakan paling populer dan paling banyak digunakan oleh enterprise saat ini. Tentu ada juga berbagai framework PHP yang lainnya, namun sejauh ini Laravel yang paling banyak digunakan. Laravel juga memiliki cabang micro web work yaitu Lumen, yang mana dia hanya menyediakan fitur-fitur untuk REST API saja, yang tentunya jauh lebih ringan karena size-nya kecil. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan berbagai macam framework PHP dan jumlah penggunanya. Next. Nah, ini adalah diagram kepopuleran framework di akhir tahun 2013. Laravel memiliki popularitas yang paling tinggi, sekitar 25%. Next. Dan ini data yang diambil dari tahun 2020 di halaman informasi.com. Tetap masih populer. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, Laravel sejauh ini tetaplah bisa dikatakan salah satu pilihan terbaik untuk framework PHP. Mengingat dari banyaknya jumlah user yang menggunakan dukungan dari komunitas yang luas, sehingga kita mudah mendapatkan solusi jika terjadi error atau bug. Juga dari fitur-fitur yang ditawarkan membuat Laravel ini menjadi salah satu framework PHP terbaik di segmennya. Next. Berikut referensi yang kami gunakan dari presentasi kami. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.